Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azmi dengan nomor induk mahasiswa 2407810400 dan 7. Saya dari kelas Application Software Engineering 10 kampus LPTI Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit bagaimana kita menjelaskan praktik user group Chmod dan Chhaon yang telah kita pelajari dengan Mr. Lily. Oke guys, jadi kita buka dulu perintahnya ya guys. Sini berikut adalah perintahnya ya guys ya. Ini adalah skenario tugasnya kita sebagai admin ya guys. Dan tentu saja ini di Linux ya guys, karena di Linux saya belum menginstal sebuah recording, jadi kita di Windows dengan memanfaatkan command prompt dan memakai server dari VPS dari gimana ya, kita memanfaatkan server VPS dari ID Cloud Hostes. Nah, ini adalah nama servernya guys, yaitu server Hongkong. Oke, kita lihat dulu soalnya guys. Nah, anggap kalian adalah admin lab Linux di kampus. Nah, di VPS saya sudah memakai Linux guys, jadi tidak perlu tidak perlu memakai OS lagi di device ini guys. Jadi cukup dipakai SSH saja ya guys. Dan maaf ya Mister, saya pakai CMD Mister karena saya belum install recordingnya Mister. Nah tadi ini. Oke, di sini kita disuruh membuat user baru, mengelola dan lain-lain ya guys. Nah, di sini adalah bagian yang pertama guys, yang dimana di sini kita meng-create sebuah user guys dengan menjalankan perintah-perintah yang sudah disediakan ya guys. Nah, tadi tuh saya sudah membuatnya, cuman gak ada suaranya guys, jadi kita buat ulang aja guys. Oke, yang pertama kita membuat kita cek deh guys. Kita masuk dulu ke sini ke etc guys, etc. Nah, di sini apakah ada PSWD? Nah, ini ada PSWD guys. Di sini kita lihat ya guys, yang ada itu membuka sebuah file. Ya guys, besar kalau salah PSWD. Nah, isinya guys. Nah, ini adalah isi dari user guys, user yang ada di dalam ini. Nah, contohnya ini ada user isol nih guys dengan UID, user ID guys. Kalau UID itu user ID guys. Kalau GID itu group ID. Nah, misalnya kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi misalnya. Nah, jadi di sini tuh apa sih itu UID, GID? Nah, UID itu adalah user ID guys. Contohnya itu seperti kayak gini nih guys nih, 103 ya guys. Nah, ini user. Kalau grup itu seperti grup ini. Nah, grup nih guys. Nah, kita kan sudah sudah mengecek semua user ya guys. Nah, sekarang kita membuat user baru guys. Nah, misalnya sini kan udah ada user guys. Sekarang kita di sini membuat sudo user add. Nah, sebenarnya user add itu ada dua guys. Yang pertama ada user add, yang kedua ada add user guys. Nah, yang membedakan user add dan add user itu kita lihat nanti ya guys. Misalnya kita di sini user add siapa ya
misalnya guys ya, ini namanya user ya guys, misalnya sini. Nah kalau misalnya kita memakai user add, dia cuma langsung kebuat itu guys, langsung buat. Jadi dia nggak dulu minta password, minta full name dan lain-lain ya guys. Nah ini kita memakai user add dulu guys. Nah kalau misalnya kita memakai sudo add user, apa sih sini, honey guys, honey, kita enter. Nah sini dia akan meminta password guys, new password. Teman password dia misalnya 123, kita konfirmasi lagi. Nah di sini juga dia meminta full name, ini boleh di skip, boleh diisi ya guys. Nah selesai ini di skip aja ya guys, di skip lagi, di skip, kita yes. Nah ini guys, mana ya, kita kan tadi kan memakai sudo add user. Nah ini ada eventnya nih guys, info add user honey selecting from range bla 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 bla. Nah dia langsung memberitahu info telah dibuat di home directory. Home ada di home, ntar ada si honey nih di home nih. Nah kita cek nih guys, kita ls, kita cd home, ada kan nih, kita ls ya guys, harusnya ada. Nah nih honey guys, honey nih mana ya. Nah info creating home directory, home ada honey itu ada di directory home katanya, membuat di home, honey dibuat di directory home. Itulah pokoknya yang membedakan. Kalau misalnya kita memakai user add, dia tidak terdaftar di sini nih di home, di directory home. Kalau misalnya kita memakai user add, kalau misalnya pakai user, nah dia terdaftar di directory home. Selanjutnya kita membuat, kita mencoba login dulu ya guys. Kita coba login, ini kita sudo aja sebagai siapa ya, sebagai honey 123, bam, harusnya bisa guys. Berarti ini kita masukkan password server, salah. Oke salah guys ya, 123. Ini guys, kita exit lagi guys. Oke kita salah lagi. Enter, kita password. Nah ini udah masuk nih guys, gue sih honey ya guys, sebagai user honey guys. Sini ya nggak ada apa-apa guys. Oke kita lanjut ya guys, kita lanjut untuk membuat grup ya guys. Nah nanti kita akan, apa sih gunanya grup ini dalam Linux ya guys, kenapa kita memerlukannya, mengapa guys. Oke, sini kita membuat dulu sudo group add, namanya apa aja lah, DevOps misalnya guys, nama grupnya DevOps. Dan kita kan kita cek dulu aja guys, tapi gue jadi home ya guys, salah aja. Kita sudo git pro. Nah DevOps sudah ada nih guys, apa nih, dengan ID user 108, ini dengan 109, dan ini ID group ya guys ya.
Oke, kita masuk ke, kita menambahkan ya guys. Ini kita masukkan var ya guys. Biar apa? Biar biar terbiasa guys, biar terbiasa di sini guys. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan user yang kita buat tadi seperti Fani dan Han ini ke dalam grup DevOps ya guys. Jadi si Fani dan Han ini kita masukkan grup DevOps yang grupnya kita buat tadi guys. Ya, kita caranya itu sudo sudo usermod min ag min masih a. Nah, kalau min ag ini katanya ya, yang saya baca itu yang misal min ag itu biar nggak hilang sini tuh si Fani Hani itu biar nggak hilang besar. Oke, kita lanjut nama grupnya misalnya DevOps ya guys. DevOps oke, langsung kita masukkan nama user ya, kita masukkan lagi. Oke, kita sudah membuat ya guys, sudah memasukkan user ke dalam grup ya guys. Sekarang kita akan ngecek ya guys, apakah sudah masuk atau belum guys. Untuk memastikan sudo git and group masih group. Nah, ini udah masuk ya guys ke dalam grup DevOps. Nah, kenapa sih grup itu penting guys? Grup itu penting karena untuk mengelola hak akses bersama guys dalam grup itu. Misalnya studi kasus di kampus itu kita mempunyai sebuah grup yang namanya itu dosen, terus ada mahasiswa dan lain-lain. Nah, itu untuk mengatur misalnya itu seperti folder bersama guys. Misalnya itu ada namanya grup dosen terus mahasiswa. Nah, jadi si grup dosen ini diatur untuk folder kebersamaan gimana ya? Hasilnya apa gitu misalnya. Nah, setelah kita membuat membuat grup, sekarang kita akan membuat chmod ya guys. Ini kita masuk ke step 3 ya guys. Nah, ini kan min ag tadi kan sudah dijelaskan karena untuk biar nggak hilang usernya nih guys. Mana ya tadi ini. Nah, user itu biar nggak hilang guys. Jadi ditambahkan min ag gitu guys. Oke, kita masuk ke chmod ya, yang dimana besar mohon maaf sepertinya saya tidak bisa menjelaskan perbedaan antara primary group dan secondary group. Mohon maaf ya besar, saya tidak bisa menjelaskan besar. Saya baru bisa menjelaskan yang min ag, mungkin itu juga kalau betul besar. Dan juga tadi UID ya, iya UID dan GID ya misalnya. Saya sempat baca itu doang. Dan sekarang kita lanjut ke bagian 3 ya guys. Bagian 3 yaitu tentang mengatur permission ya guys. Oke, di sini kita atur permission. Nah, masuk sebagai user yang tadi kita buat satu folder ya guys katanya. Tampilkan permission. Oke, alright. Oke, tampilkan owner arti jelaskan. Nah, oke, kita jelaskan ya guys. Jadi 700 ini
ownernya itu bisa RWX ya guys, dan other dan orang lain tuh gak bisa apa-apa guys. Jadi hanya owner yang bisa RWX, right? Ya kah? Ya dan RTX ya. RWX, RTX. Jadi orang lain tuh gak bisa apa-apa kalau misalnya kita di settingnya itu 700 guys. Nah kalau 740 kalau gak salah itu ownernya sama RWX, terus 40 nya itu 40 nya itu kurang tahu semester. Nah kalau 755 ini baru nih owner bisa RWX dan other bisa read dan execute, bisa semuanya kalau 755. Nah kalau misalnya pakai 77 CH mode-nya itu kenapa sih bahaya ya? Apa resiko kalau kita pakai CH mode 77 di file atau di folder penting? Oke, izin menjawab Mister. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita memakai CH mode 77 itu nanti semua user bisa membaca, mengubah mungkin, menulis tambahan yang ada di file codingan kita, mungkin bisa merusak mungkin kan. Nah terus dan bisa mengeksekusi mungkin ya. Nah berbahaya itu karena semua orang tuh bisa merusaknya. Nah kapan CH mode, untuk pertanyaan yang kedua, kapan CH mode 755 cocok digunakan? 755 RWN. Kalau 755 tadi sih bisa execute, bisa read dan execute. Jadi pas kita itu ngasih ke orang cuman bisa dibaca, tapi semua orang bisa memiliki dong misalnya. Jadi gimana ya? Jadi pemiliknya doang bisa mengubah, tapi orang lain cuma bisa baca gitu. Jadi cuma bisa execute dan read. Mungkin itu aja Mister, kalau misalnya kurang jelas mohon maaf ya Mister. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, sini kita lanjut. Kita login memakai user Hani tadi guys. Kita di sini mkdir list, mkdir track apa tadi, praktikum Linux, track Linux aja guys. Nama user. Oke, setelah itu kita masuk ke folder yang kita buat, ls atau mau sudah apa. Sini kita sudo nano ini, sudo nano mungkin kita namanya itu index ml. Belum dikasih guys ya. Oke guys, sepertinya ini kita tidak bisa sudo ya guys, karena apa ya, di si server itu kita belum dikasih akses sudo guys. Jadi ibaratkan kita dibikinin user emang bukan dibaratkan sih, kita sudah dibikinin sebuah user tapi
si adminnya itu belum memberi akses kita itu sudo. Oke, untuk menambahkan si Hani ini biar bisa sudo, coba kita komen sudo username min ag sudo Hani guys. Oke, sekarang kita aja lagi guys, apakah dia bisa sudo index. Tentu saja tidak bisa. Coba kita exit guys, kita exit, kita masuk lagi, apakah dia bisa guys. Tadi di exit lagi guys, kita harus exit keluar lagi guys ya. Nah, kita echo catatan praktikum Linux. Wih, beda. Oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita ke resmin Oke. Jadi ini tuh untuk membuat sebuah folder dan file. Jadi tadi kita sudah membuat folder yang bernama praklinux. Kita masuk ke praklinux, lalu kita membuat sebuah file yang bernama index.html dengan isi yang tadi kita buat echo ya guys. Nah, ini kita di ls-l itu menampilkan permission awal guys. Untuk mengubah permissionnya, kita lihat soal dulu guys. Oke, ini mudah. Kita berarti harus ubah lagi guys, cimutnya jadi kan tadi kan yang awal ya. Coba kita cimut lagi guys, cimut misalnya tadi berapa sih, 700 index.d. Di root guys, lupa guys. Aduh, berarti kita harus keluar guys. Sudi apanya keluar teh, keluar nanti keluar biar root apanya.
inilah. Nah jadi kita masuk ke root dulu guys. Nah coba kita edit chmod ya guys, yang tadi chmod sudo chmod jangan tadi juga udah chmod sudo guys, chmod 700 iya body tag tambahin sudo ya. Sudo chmod. Nah ini dia kita ls min l guys. Nah kan tadinya kan rw guys. Nah kita rubah nih guys, sekarang jadi 700 guys, jadinya rx yeah. Nah sekarang kita rubah ke 740, kita coba guys, kita rubah ke 740 guys, kita ls min l. Nah jadi rxr ya guys, jadi si permission dan permissionnya itu dirubah guys, permission foldernya tuh. Jadi yang tadi kita jelaskan 740, sekarang kita ubah ke 755 guys. Coba kita ubah ke 755. rwaker. Nah setelah sudah, sekarang jelaskan arti angka 700, jelaskan bedanya owner group. Owner itu semua orang, dan owner itu ya pemiliknya, buat grup owner itu semua orang. Owner tuh kayak pemilik si file atau foldernya kalau nggak salahnya. Terus kalau grup itu tuh user yang ada di grup itu, terus other itu untuk semua, satu SCTP, satu untuk semua. Oke ini udah guys, berarti ini udah kita ke ch1 boleh dilakukan sebagai root. Login ini boleh dilakukan sebagai root atau pakai sudo. Cek dulu owner dan group file yang tadi. Coba kita ls min l, coba lagi yang sudo chmodnya. Nah sekarang kita ubah ya guys, ubah ownernya, owner chmod
kan kalau CH berarti owner ya guys. Coba kita ubah owner ya guys, sudo CH own root index, kita pindahin ke sini ke root ya guys, ke HTML. Oke, sekarang kita sudo salah tuh. Nah sekarang kita ls atau oke kita sini terus ada ya guys. Bukan. Sekarang kita kan udah ubah rootnya ya guys. Oke, sekarang kita udah ubah rootnya. Oh salah, berarti bukan ke root ya guys. Sorry guys, sorry berarti bukan ke root. Jelaskan kalau owner dan group itu yang mana? Jelaskan owner dan group itu. Kita lanjut ya guys. Misalnya kita sudo usernya guys, yang funny tadi guys, sudo ch own apa tadi nah funny iya pak. Oke. Sudo misalnya, maksudnya kan ubah owner ke file lain, kan udah nih owner ke user lain. Oke, coba kita bikin funny guys, funny kita sudah saja. Exit. Kita buat baru aja coba ya.
tadi tuh misalnya tuh kan tadi kan kita akan membuat user baru ya guys, yang kita buat tadi di sini, dan terus tuh kita rolling sudo ke user honey kedua, dan tadi kita sudah apa ya namanya teh itu ini nih, biar owner lain ke user lain pindahin, ubah ke owner lain gitu filenya. Nah tadi kita ls di Hanika 2 ya kan, yang kita tadi buat user baru, dan di index tadi kan udah ada. Terus misalnya kita di cat ya guys, misalnya cat index.html. Nah guys, jadi apa ya, jadi perbedaan bukan jadi tuh apa ya, perbedaannya sama aja sih, cuman yang tadi tuh ngubah ke owner doang efeknya. Jadi si owner, jadi efeknya setelah owner diganti, jadi si file yang tadi tuh, yang tadi kita coba kita perintahkan itu pakai chown honey kedua, sudo chown itu ke user ini, terus pindahin ke ini, yang ini pindahin ke sini katanya, itu bahasanya mah. Sekarang siapa yang punya kontrol utama terhadap file? Yang punya kontrolnya itu yang berarti coba si honey guys. Iya honey nih, honey guys, honey. Wah 40 menit, hampir sejam. Terus ubah grup dari file ke grup praktikum. Oke. Nah, guys. Ubah owner. Ubah grup dari file ke grup praktikum. Coba on nama usernya. Ini kedua. Ini nama grupnya tadi ada apa aja guys? Blend satu coba ya. Tapi nanti situ salah blend satu. Oke. Coba kita index. Lah kita pakai yang exit. Kita ini kita sudah cihawan.
Oke. Yes, ini sudah dua ya guys. Tadi kan angka 2. Ini udah berapa guys? Jadi angka 2 itu ada di live line. Oke. Tadi harusnya kita ngecek dulu guys LS mid dulu tadinya ya. Tadi itu ada di mana sih? Oh tadinya itu ada di root guys. Sekarang kita pindahin Cianika 21 ke live grup lain. Oke, terus apa lagi nih? Jelaskan perbedaan CH mode itu mengatur apa? Kalau setahu yang saya tahu, CH mode itu mengatur permission sebuah folder yang tadi sempat saya bahas atau saya jelaskan tuh, seperti RWX yang kayak owner dan lain-lain gitu ya kalau CH mode itu. Dan kalau CH on itu yang saya tahu, mungkin kalau misalnya salah bisa dibenarkan, CH on itu mengatur siapa aja pemilik dari file ini, kayak menentukan siapa aja nih pengatur file dan grup ini. Jadi user mana nih yang bisa milik file dan grupnya. Terus dari yang dimotorin kenapa di server OS terus memakai CH mode, karena itu sama aja kita memberikan akses penuh ke semua user yang kita buat, karena keamanannya itu sangat rawan. Bisa terjadi kejadian file dihapus, diubah, atau diedit itu dimanipulasi oleh user yang nakal. Perbedaan utama antara user biasa dan user root. Kalau user biasa itu tadi bisa mengakses file miliknya sendiri, sedangkan yang root itu seperti super admin, bukan super admin ya, kayak bisa mengelola akses semua file, ubah tanpa batas ya, sama sih kayak tadi super apa ya, mengelola root sebagai root, jadi bisa ngubah apa aja. Jelaskan dengan singkat kapan kalian akan mengubah grup. Kapan kalian akan mengubah grup? Ya misalnya saya sedang ada project besar-besaran seperti project yang Mr. Eko itu, yang database analis. Misalnya kita ingin punya beberapa user di server kita yang punya akses bersama, lalu tanpa memberikan akses ke user lain. Jadi kita tuh punya folder sendiri dengan user masing-masing. Jadi misalnya Mr. Eko kan sudah membagi secara 4 grup ya, ada yang student, e-lecture, akademik, dan pendaftaran. Nah bisa aja ini dipakai untuk misalnya grup file ini untuk akademik dan usernya ini siapa-siapa, contohnya ada Fahad, ada Raffi. Nah itu user-user yang akan mengaksesnya. Sedangkan kalau di student, nah nanti ini usernya beda lagi nih, ada misalnya saya, Yusrina, dan Satria. Dan misalnya di student itu akses usernya itu kita buat seperti Ari dan Sartika lah, pokoknya gitu. Nah nanti si user ini tuh gak bisa masuk tanpa izin itu ke grup tertentu. Nah makanya itu aja Mister yang saya bisa sampaikan secara singkat. Kesimpulan pribadi, mungkin maybe
Nah, yang penting yang terutama mungkin saya harus lihat deadline tugas ini kapan, itu mungkin yang saya akan jadikan pelajaran untuk kedepannya, untuk tidak fokus dengan satu tugas tetapi harus fokus dengan tugas yang lainnya, mungkin itu. Dan mungkin yang kedua adalah bagaimana kita memahami untuk mengatur keamanan menggunakan user group dan permission dan ownership, karena ini sangat penting untuk mengelola server. Jadi saya sangat berterima kasih banget sama Mr. Lip sudah mengajarkan bagaimana keamanan di server dalam menggunakan yang tadi user group, permission dan owner. Nah, itu mungkin menjadi hal yang dasar untuk saya untuk mempelajari sebuah server besar. Mungkin sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 jam.